Setelah sukses memukau skill tingkat dewanya di hadapan tokoh kota, pengusaha, para pejabat kepolisian, dan komandan yang memberikan ruang alibi, tentunya ada yang lebih bikin alibi baper. Saat melihat pandangan seorang gadis yang tak lebih anak komandan kepolisian, hati alibi berdegup kencang. Yang tak pernah sebaper ini, mungkinkah di kota yang tak seramah ini masih ada gadis yang lugu tak tersentuh balutan make up tak sebanding dengan ayahnya yang seorang jenderal bintang 2? Di belakangnya sudah berdiri komandan. Sedang apa alibi? Sambil berdehem, suara komandan bikin jantungnya terasa mau copot. Jawab alibi, "Gak, komandan, saya hanya sedang menikmati momen bahagia aja." Sambil tersipu malu, komandan hanya tersenyum sambil menjabat tangan alibi. "Maukah kau saya undang makan malam di rumahku, alibi?" tanyanya ramah. Alibi yang masih berusaha mengendalikan debar jantungnya spontan mengangguk. "Tentu, komandan. Itu kehormatan besar untuk saya," jawabnya, meski suaranya sedikit bergetar karena gugup. "Bagus," kata komandan, sambil melirik ke arah Pak Junaedi. "Kau ikut mobil, Pak Junaedi. Ya, ada sedikit urusan yang harus kita selesaikan." Belum sempat alibi bertanya lebih jauh, Pak Junaedi sudah menggiringnya dengan isyarat tangan. Mereka berjalan menuju mobil patroli. Saat mesin dinyalakan, suara sirene singkat berbunyi, membuat beberapa kepala di jalanan menoleh heran. "Aduh, serius amat," batin alibi, menahan tawa gugupnya. Alibi yang masih berusaha mengendalikan debar jantungnya spontan mengangguk. "Tongcu, komandan. Itu kehormatan besar untuk saya," jawabnya, meski suaranya sedikit bergetar karena gugup. "Bagus," kata komandan, sambil melirik ke arah Pak Junaedi. Belum sempat alibi bertanya lebih jauh, Pak Junaedi sudah menggiringnya dengan isyarat tangan. Mereka berjalan menuju mobil patroli. Saat mesin dinyalakan, suara sirene singkat berbunyi, membuat beberapa kepala di jalanan menoleh heran. Aduh, di sampingnya berdiri gadis itu lagi, dengan gaun sederhana, berwarna biru muda, yang membuatnya tampak semakin memesona. Komandan melirik ke arah alibi, yang sempat terdiam. "Malam ini kita bukan bicara soal kesalahanmu," kata komandan dengan suara santai. "Kita bicara soal masa depanmu." Sejenak, alibi kehilangan kata-kata. Diundang makan malam di rumah seorang jenderal besar? Bukan mimpi buruk, tapi justru kehormatan luar biasa. Namun dalam hatinya, ada ketakutan kecil, rasa minder yang diam-diam merayap. Apakah aku pantas? Aku ini siapa? Iringan mobil patroli dan mobil putih. Komandan melaju membelah jalanan kota. Sirenenya bersautan, memecah malam yang mulai lengang. Lampu-lampu jalan berkelebat di kaca jendela, membentuk guratangan-guratan cahaya yang terasa seperti melukis perjalanan alibi menuju takdir baru. Di dalam mobil patroli, alibi duduk diam, tangannya mengepal di atas pahanya, mencoba menenangkan degup jantungnya yang tak karuan. Pak Junaedi yang mengemudi hanya melirik sekilas, lalu tersenyum tipis. "Tenang saja, nak," katanya, seolah bisa membaca kegugupan alibi. "Ini semua buat kebaikanmu." Alibi mengangguk, walau hatinya masih bergejolak. Kenapa harus pakai sirene? Seperti mau nangkep penjahat saja, pikirnya sambil menghela napas dalam-dalam. Sepanjang jalan, beberapa warga menepi, memberi jalan, lalu melongok penasaran. Alibi semakin tenggelam dalam rasa campur aduk, bangga, takut, bahagia, semua jadi satu. Tak lama, konvoi kecil itu berbelok masuk ke kawasan perumahan elit, lalu berhenti di depan sebuah gerbang megah, bertuliskan Lambang Kesatuan Kepolisian. Lampu sorot di gerbang menyoroti mobil, sementara petugas piket berdiri memberi hormat, membuka gerbang perlahan. Mobil komandan masuk lebih dulu, diikuti mobil patroli Pak Junaedi. Begitu kendaraan berhenti di halaman depan, komandan turun dari mobil. Ia berdiri tegap, memandang alibi yang baru saja keluar dengan langkah ragu. "Selamat datang di rumah kami, alibi," kata komandan sambil tersenyum lebar. Alibi menundukkan kepala dalam-dalam. "Terima kasih, komandan." Pak Junaedi menepuk pundaknya ringan. "Ayo, nak, ini malammu." Dengan hati berdebar, alibi melangkah memasuki rumah besar itu. Di dalam, cahaya hangat menyambutnya. Bau masakan rumahan yang menggoda
memenuhi udara. Ibu Saraswati sudah menunggu di ruang tamu, bersama gadis bermata bening itu, yang kini tersenyum lebih manis dari apapun yang pernah Alibi lihat di kota besar ini. Malam itu, Alibi sadar, kadang hidup memang penuh luka tapi juga penuh kejutan indah yang datang tanpa pernah diduga. Makan malamlah bersama keluarga kecil kami, Bram, ucap Ibu Saraswati lembut sambil tersenyum ramah. Suaranya seperti pelukan hangat di tengah malam dingin. Alibi yang baru saja meletakkan langkahnya di ambang ruang makan makin salah tingkah. Pipinya memanas lagi. Iya, Bu, jawab Alibi. Suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Mereka pun duduk di meja makan panjang, berukir kayu jati. Komandan pun duduk di sebelah kanan Alibi. Sedangkan Ibu Saraswati duduk bersebelahan dengan Anjani, anak gadis satu-satunya yang dari tadi diam-diam mencuri pandang ke arah Alibi. Meja makan dipenuhi hidangan lezat. Ayam bakar, sup buntut, tumis kangkung, hingga sambal buatan sendiri yang aromanya menggetarkan perut Alibi yang memang belum terisi penuh sejak tadi. Komandan mengangkat gelas berisi air putih, lalu berkata, "Mari kita makan. Dan malam ini tidak ada pangkat, tidak ada jabatan. Kita semua di sini keluarga." Semua mengangguk. Di sela-sela suara sendok dan garpu yang beradu dengan piring, obrolan pun mulai mengalir. Ibu Saraswati bertanya tentang asal-usul Alibi, tentang desa kecilnya, tentang hobinya bermain biola. Alibi menjawab pelan dengan sopan, sesekali melirik Anjani yang kini menunduk sambil sesekali tersenyum malu. "Ayah kamu pasti bangga sekali di sana," kata Ibu Saraswati pelan, membuat mata Alibi kembali berkaca-kaca. Komandan menambahkan, "Dan kami semua di sini juga bangga malam ini, Alibi. Apa yang kamu punya bukan hanya bakat, tapi hati yang kuat. Itu yang membuat seorang lelaki besar." Alibi hanya bisa menunduk, menahan haru. Lalu, tiba-tiba, Anjani mengangkat wajahnya, menatap Alibi dengan mata jernihnya. "Kamu, kalau sempat, mau gak ajarin aku main biola juga?" Katanya malu-malu. Suaranya hampir tenggelam oleh deru kipas angin di langit-langit. Alibi membeku sejenak, lalu tersenyum, kaku, gugup. "Iya, Sencui saja Nona," jawabnya terbata. Ibu Saraswati dan komandan saling pandang lalu tersenyum penuh arti. Sementara di hati Alibi, malam itu bukan hanya perutnya yang terasa kenyang, tapi jiwanya pun terasa seperti diisi kembali. Oleh keluarga, oleh harapan, oleh sesuatu yang baru, sesuatu yang sangat berarti. Di tengah suasana santai itu, tiba-tiba komandan menatap wajah Alibi. Lalu Alibi meletakkan sendoknya perlahan, lalu menatap Alibi dalam-dalam dengan tatapan serius tapi penuh kebabakan. "Nak," ujar komandan. Suaranya berat namun lembut. "Sebenarnya malam ini, aku ingin meminta bantuanmu." Alibi yang tengah menyesap teh hangat langsung menghentikan gerakannya, menatap komandan dengan penuh perhatian. "Aku ingin meminta waktumu untuk melatih musik di beberapa sel tahanan yang tersebar di resort-resort kota ini." Lanjut komandan, suaranya semakin dalam. "Aku ingin saat mereka bebas, mereka punya keahlian. Mereka bisa diterima kembali di masyarakat. Bukan hanya sebagai mantan narapidana, tapi sebagai manusia baru yang punya potensi, punya harga diri." Sejenak, ruangan itu terasa lebih sunyi. Hanya suara kipas angin yang berputar di langit-langit. Komandan melanjutkan, "Tentu saja, aku tidak mau ini cuma-cuma. Kamu akan kami beri insentif bulanan. Dan kalau kamu mau, kami juga ingin membantumu melanjutkan pendidikanmu di bidang musik. Resmi, kuliah di kota ini." Alibi terperangah. Mulutnya sedikit terbuka. Jantungnya berdetak keras. Bahagia, haru, tidak percaya semuanya bergumul jadi satu di dadanya. Seakan-akan mimpi kecil yang pernah ia ukir bersama ayahnya di beranda rumah tua dulu, kini perlahan mulai terwujud. Tanpa sadar, Alibi tersenyum lebar, mengangguk perlahan. Air matanya hampir jatuh, tapi ia tahan. "Iya, komandan, saya bersedia," jawabnya dengan suara serak menahan haru. Di sudut lain meja makan, Anjani yang sedari tadi diam memperhatikan tersenyum tipis. Matanya berbinar. Saat pandangan mereka bertemu, Alibi merasa dunia seperti mengecil, menyisakan hanya mereka berdua dalam momen itu.
Malam itu bukan hanya perut Alibi yang penuh, tapi juga hatinya dipenuhi dengan harapan baru, tanggung jawab baru, dan mungkin cinta pertama yang perlahan menyalakan api kecil di sudut hatinya.